Pada tahun 2015, PBB menyepakati agenda pembangunan baru yang berisikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Salah satu prinsip SDGs adalah No One Left Behind, yang mana prinsip ini menjamin bahwa pelaksanaan SDGs harus memberikan manfaat kepada semua atau tanpa adanya eksklusi sosial dan tanpa adanya kelompok yang termarginalkan. Namun masih terdapat kelompok yang rentan, yaitu disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensori dalam jangka waktu yang lama. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa terdapat 4 ragam disabilitas, di antaranya disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Lalu, bagaimana kondisi disabilitas di negara kita saat ini? Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam mencapai pembangunan yang merata untuk semua atau inklusif. Berdasarkan data Susenas tahun 2018, jumlah disabilitas Indonesia mencapai 30,38 juta penduduk. Jumlah tersebut merupakan 14,2% dari total penduduk Indonesia. Banyaknya masyarakat disabilitas di Indonesia akan tetapi belum diakomodir kebutuhannya. Mereka mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hal itu disebabkan karena pemerintah belum mengakomodasi kebutuhan infrastruktur, belum maksimalnya penegakan hukum, minimnya kesadaran umum, stigma dari masyarakat umum, belum tersedianya balai rehabilitas, minimnya anggaran untuk kepentingan teman disabilitas. Padahal, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan ingin beraktivitas layaknya masyarakat yang tidak berkebutuhan khusus pada umumnya. Hal tersebut didukung juga dalam tujuan landasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang memang menyebutkan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Menanggapi hal tersebut, kami mencetuskan suatu gagasan solusi berupa Sintas ID, konsep pintar untuk teman disabilitas di Indonesia. Dalam konsep ini, kami mencetuskan 3 solusi utama. Yang pertama, penerapan gagasan aplikasi DIS-App. Yang kedua, penyediaan rumah kita. Dan yang ketiga, pemenuhan fasilitas ramah disabilitas. DIS-App diharapkan menjadi platform digital yang dapat membantu teman-teman disabilitas untuk mendapatkan informasi dan juga beraktivitas. Pengadaan DIS-App ini terdiri dari 4 komponen utama. @DIS. Melalui fitur ini, masyarakat yang tidak berkebutuhan khusus akan diberikan pembelajaran mengenai apa saja yang menjadi hak dan kebutuhan teman disabilitas. Diharapkan masyarakat menyadari bahwa adanya kesamaan hak antara masyarakat yang tidak berkebutuhan khusus dan teman-teman disabilitas dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik, serta kebutuhan lainnya. Fitur JobDis. Melalui fitur JobDis akan diberikan informasi pekerjaan yang dapat diakses oleh teman disabilitas, seperti pelayan restoran, guru bimbingan belajar, entrepreneur, dan lain-lain. Dalam hal ini dapat membantu teman disabilitas untuk mendapat pekerjaan sehingga menunjang kehidupan yang layak. Fitur DIS-Talk. Melalui fitur ini, masyarakat dapat berkonsultasi untuk penanganan masalah yang dihadapi oleh teman disabilitas sehingga diperoleh solusi yang tepat dan cepat. Fitur Report. Pada fitur ini dapat membantu pemenuhan hak teman disabilitas, di mana masyarakat baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak dapat melaporkan setiap bentuk pembangunan yang tidak inklusif. Rumah Kita. Melalui pengadaan Rumah Kita, nantinya teman-teman disabilitas dapat berkumpul bersama secara rutin untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengasah soft skill dan juga hard skill mereka, sehingga dapat terjun dan bersaing dengan masyarakat lainnya yang tidak berkebutuhan khusus. Fasilitas ramah disabilitas. Pengadaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan yang dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas seperti pengadaan toilet khusus, lift khusus, dan guiding block. Upgrading mobilitas untuk penyandang disabilitas. Yang pertama, safe trotoar dengan pengadaan guiding block sebagai penuntun dan tanaman di pinggir jalan agar trotoar tidak disalahgunakan oleh pedagang kaki lima atau kegiatan lainnya. Yang kedua, pengadaan zebra cross yang bisa diakses semua pihak termasuk teman-teman disabilitas. Yang ketiga,
pengadaan audio penuntun pada penyeberangan jalan di setiap zebra cross yang memberitahu kapan para penyeberang dapat melintasi jalan. Jalan sudah aman, saatnya menyeberang. Hati-hati ya. Pengadaan audio ini akan mempermudah teman tunanetra saat hendak menyeberangi jalan. Yang keempat, pengadaan rem untuk menaiki transportasi umum sehingga mempermudah teman-teman disabilitas untuk menaiki dan turun dari transportasi umum yang ada. Dan yang terakhir, pelayanan informasi dengan papan audiovisual dan papan braille di beberapa titik lokasi. Upaya yang diperlukan dalam mewujudkan konsep ini adalah perlu adanya kesadaran bahwa teman disabilitas memiliki hak dan keinginan yang sama dalam pembangunan dan fasilitas publik. Perlu adanya monitoring dan evaluasi agar konsep ini berjalan secara berkelanjutan. Perlu adanya regulasi di setiap daerah yang mengakomodasi, serta penyaluran aspirasi di berbagai sosial media. Pembiayaan dan penyelenggaraan menggunakan skema 4P, Public, Private, People, dan Partnership. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai penyedia infrastruktur, penegakan hukum, pembiayaan, dan kesempatan kerja. Lalu universitas berperan sebagai penyedia gagasan, inovasi konsep, dan penelitian. Lalu swasta berperan sebagai pembiayaan, penyediaan hardware dan software. Dan terakhir, masyarakat berperan sebagai pelaporan, pembiayaan berbasis masyarakat, serta pelopor penyebaran informasi. Dengan diterapkannya konsep ini, diharapkan teman disabilitas mampu turut aktif dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan memperoleh hak lainnya secara layak, sehingga dapat mewujudkan tujuan SDGs poin ke-4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua kalangan, termasuk disabilitas. 8. Dengan mendukung pekerjaan yang layak dan meningkatkan perekonomian secara inklusif bagi semua teman. 11. Terwujudnya Koteng inklusif dan berkelanjutan yang dapat mengakomodir kebutuhan teman disabilitas. 16. Terbentuknya keadilan bagi seluruh masyarakat, serta terciptanya kerjasama institusi yang sinergis dan inklusif dalam pemenuhan kebutuhan disabilitas.